Pernah kebayang nggak sih bisa nabung lebih dari setengah gaji tiap bulan? Nah, rahasianya itu ternyata bukan gaji gede atau hoki-hokian. Rahasianya itu justru beberapa kebiasaan yang, jujur aja, kedengarannya ngebosenin banget. Tapi justru kebiasaan inilah yang beneran ampuh. Yuk kita bedah satu persatu. Yap, kalian nggak salah lihat angkanya. Penulis dari sumber yang kita bahas ini beneran berhasil nabung lebih dari 50% dari penghasilannya setiap bulan. Ini bukti nyata kalau kebiasaan-kebiasaan yang akan kita bahas ini hasilnya bukan main-main. Dan ini dia kutipan kuncinya. Lupain deh soal cara-cara heboh yang instan atau skema investasi yang ribet. Kuncinya itu ada di hal-hal yang membosankan yang kita lakuin secara konsisten. Jadi, mari kita sepakat dulu ya, membosankan itu adalah jalan ninja kita menuju kebebasan finansial. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu kenalan dulu sama musuh utamanya. Namanya adalah jebakan gaya hidup, atau istilah kerennya, lifestyle creep. Ini nih biang keladinya kenapa banyak banget orang, meskipun gajinya naik terus dari tahun ke tahun, tapi kok rasanya hidupnya gitu-gitu aja, nggak maju-maju secara finansial. Makin banyak dapat, ya makin banyak juga yang keluar. Coba deh lihat, mungkin ini familiar ya buat sebagian dari kita. Waktu gaji masih 5 juta, pengeluaran itu makan porsi paling gede. Nah, tabungan, yaitu sisa-sisa receh di akhir bulan, kalaupun masih ada sisa. Terus akhirnya dapat kenaikan gaji. Asyik! Sekarang gajinya 8 juta. Tapi coba lihat apa yang terjadi. Pengeluarannya juga ikutan naik. Nongkrongnya jadi lebih sering, langganan streaming nambah, beli baju baru buat ngantor. Ujung-ujungnya porsi tabungannya ya segitu-gitu aja, tetap kecil. Nah, inilah yang namanya lifestyle creep. Jadi gimana dong caranya keluar dari jebakan itu? Jawabannya, kita harus ubah aturan mainnya dari akarnya. Kita akan bahas kebiasaan mendasar yang mengubah total cara kita ngelola uang. Dari detik pertama, uang itu masuk ke rekening. Ini dia prinsip yang paling fundamental. Perlakukan tabungan itu sebagai prioritas nomor 1. Anggap tabungan sebagai tagihan pertama yang wajib dibayar pas gajian, bukan sisa, tapi yang utama. Nah, yang menarik di sini tuh perbedaannya kelihatan jelas banget. Kebanyakan orang kan pakai alur yang kiri, gajian, bayar ini itu, jajan, terus berharap di akhir bulan ada sisa buat ditabung. Cara yang benar itu kebalikannya, yang di kanan. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan buat tabungan, baru deh sisanya boleh dipakai buat hidup. Tips jitunya, langsung aja setel auto debit di tanggal gajian. Beres. Coba deh pikirin sebentar, kita bayar cicilan bulanan, plus bunga buat barang yang nilainya malah turun terus sejak hari pertama kita beli. Mobil baru itu harganya langsung anjlok begitu keluar dari dealer. Ini tuh kayak gali lubang keuangan yang pelan-pelan nyedot kekayaan kita. Oke, alur uang udah kita benerin. Sekarang pertarungan selanjutnya ada di dalam kepala kita sendiri. Bagian ini isinya tentang gimana cara menciptakan jeda atau friksi biar kita nggak asal check out keranjang belanjaan. Kita semua tahu kan gimana rasanya pas lihat barang diskon di marketplace, rasanya pengen langsung klik beli sekarang. Nah, 2 kebiasaan ini adalah senjata ampuh buat ngelawan itu. Pertama, aturan 3 hari. Ini buat kasih waktu biar rasa impulsifnya reda. Kedua, 3 pertanyaan kunci yang maksa kita mikir lebih jauh. Yuk kita bedah 3 pertanyaan saktinya. Dan ini dia 3 pertanyaan ajaibnya. Coba kita praktekin ya. Misal sepatu yang lagi ngetren. Mungkin penting buat 10 hari ke depan, mungkin masih bikin senang 10 bulan lagi, tapi hampir pasti nggak relevan 10 tahun dari sekarang. Beda ceritanya kalau kita investasi buat ikut kursus skill baru. Mungkin efeknya baru kerasa bertahun-tahun lagi, tapi itu bisa mengubah hidup kita. Nabung itu penting banget, tapi tujuan akhirnya kan bangun kekayaan, ya kan? Nah, sekarang kita pindah ke kebiasaan yang fokusnya untuk menciptakan kekayaan jangka panjang, bukan cuma nabung buat jangka pendek. 2 pola pikir ini yang bisa mengubah segalanya. Pertama, sengaja bikin jarak yang lebar antara pemasukan dan pengeluaran. Kedua, anggap masa depan kita itu sebagai kreditor yang harus kita bayar tiap bulan tanpa nawar. Sama kayak bayar tagihan internet. Ini poin yang krusial banget. Alasan paling umum orang nunda investasi itu biasanya, duitku belum cukup. Kutipan ini ngingetin kita kalau waktu, bukan jumlah uang, adalah bahan baku terpenting dalam investasi. Waktu yang udah lewat gak akan pernah bisa kita beli lagi. Terus butuh modal berapa sih buat mulai? Cuma sekitar Rp17.000 atau setara $1. Beneran cuma seharga segelas kopi kekinian. Jadi udah nggak ada lagi alasan nggak punya modal. Semua orang bisa dan seharusnya mulai sekarang juga.
Nah, sekarang kita geser sedikit dari kebiasaan finansial yang langsung ke faktor-faktor lain yang nggak langsung tapi pengaruhnya kuat banget ke keputusan finansial kita, yaitu waktu dan lingkungan. Ini adalah latihan mental yang bisa mengubah cara pandang kalian terhadap segalanya. Dengan mengubah waktu jadi nilai uang, kita bakal mulai mikir ulang, gimana sih cara kita menghabiskan waktu dan uang kita? Rumusnya simpel banget, kayak yang bisa kalian lihat di sini. Gaji bersih bulanan dibagi total jam kerja sebulan. Angka yang keluar itu adalah nilai uang dari 1 jam hidup kalian. Coba deh luangkan waktu sebentar buat hitung. Udah? Nah, kalau udah tahu angkanya, lain kali pas lagi scroll media sosial tanpa tujuan, coba tanya ke diri sendiri. Kegiatan ini sepadan nggak sih sama nilai 1 jam hidup gue? Ini bukan berarti nggak boleh santai ya, tapi biar lebih sadar aja dalam menggunakan waktu kita yang sangat berharga. Katanya kan kita adalah rata-rata dari 5 orang terdekat kita. Nah, itu juga berlaku buat konten yang kita konsumsi tiap hari. Kalau lingkungan kita isinya ngomongin gadget terbaru terus, lama-lama standar kita juga ikut-ikutan. Kabar baiknya, kita punya kuasa penuh untuk memilih input apa yang masuk ke kepala kita. Dan ini membawa kita ke kebiasaan terakhir, yang sebenarnya adalah filosofi yang menyatukan semua kebiasaan tadi, yaitu memilih jalan yang membosankan setiap hari. Ini rangkuman terbaik dari semuanya. Nggak ada jalan pintas yang ajaib. Yang ada cuma melakukan hal-hal kecil yang membosankan ini bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ingat, konsistensi itu mengalahkan kecerdasan dalam permainan jangka panjang. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya jadi simpel dan langsung ke intinya. Nggak usah pusing harus melakukannya semuanya sekaligus. Coba pilih satu kebiasaan aja yang paling mungkin buat kalian terapkan. Mana yang mau kalian mulai minggu ini? Mulai dari situ.